Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Islam Budaya Jawa, Bapak Anas Aidjudin Sos IM Hum. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Agustin Ferawati, perwakilan dari kelompok 4, akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok 4 mengenai dinamika perluasan Islam di Kerajaan Jawa. Sebelum memulai diskusi dan presentasi berikut, saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Tining Sri Lestari NIM 215221089. Yang kedua yaitu Ririn Hilmia Junaida, NIM 215221092. Yang ketiga Maulita Syafa Nur A, NIM 215221102. Saya sendiri Agustin Ferawati, NIM 215221111. Yang terakhir yaitu Mayana, NIM 215221112. Saya akan membacakan susunan acara pada diskusi kita hari ini. Di antaranya yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu penyampaian materi. Yang ketiga sesi tanya-jawab. Yang keempat yaitu penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Tining. Silakan Mbak Tining. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, ada Kerajaan Lumajang. Slide selanjutnya, pada sekitar tahun 1250, seorang ulama Persia bernama Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani itu sampai di Kerajaan Lumajang. Syekh Abdurrahman ini diperintahkan oleh raja pertama dari Kesultanan Turki Utsmani, yaitu Amir Ghazi, untuk menyebarkan ajaran Islam ke wilayah timur atau Nusantara pada tahun 1230 sampai 1281. Di daerah Lumajanglah Syekh Abdurrahman ini pertama kali Baik, saya lanjutkan. Maaf, di daerah Lumajanglah Syekh Abdurrahman ini pertama kali menyebarkan agama Islam. Di sini dia banyak berinteraksi sehingga banyak masyarakat di sana memeluk agama Islam. Kekuasaan Kerajaan Lumajang sendiri mencakup Probolinggo hingga ke timur sampai Banyuwangi, dan nama kerajaan ini sering disebut dengan Kerajaan Lumajang Tiang Juru. Nah, kedekatan Syekh Abdurrahman dengan Raden Arya Wirajaya membuatnya menjadi penasihat penguasa Lumajang. Bahkan makam Arya Wiraraja dan sejumlah senopati kerajaan Lumajang itu berdekatan dengan makam Bahkan Arya Wiraraja dan sejumlah senopati kerajaan Lumajang berdekatan dengan makam Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani ini. Sehingga itu dulu sebagian warga di sekitar makam Arya Wiraraja itu meyakini jika makam Adipati Sumenep ini telah memeluk agama Islam di akhir hayatnya dengan bimbingan langsung dari Syekh Abdurrahman ini.
Syekh Abdurrahman ini memang kurang dikenal oleh masyarakat awam, namun ulama besar ini ternyata merupakan salah satu penyebar agama Islam pertama di tanah Jawa, khususnya di Lumajang, Jawa Timur ini. Dan ternyata Kerajaan Lumajang Tigang Juru ini yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Islam masuk ke kerajaan Lumajang itu pada tahun 1250, sedangkan kerajaan Demak yang berbasis kerajaan Islam baru berdiri pada tahun 1475. Yang kedua, slide selanjutnya. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit di Jawa Timur itu adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Kerajaan ini diceritakan dalam manuskrip kuno, memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas dari Semenanjung Malaka hingga Indonesia Timur. Tapi masih diperdebatkan tentang benar dan tidaknya Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha itu kan masyarakatnya beragama Hindu-Buddha karena banyak kerajaan Majapahit yang memeluk agama Hindu-Buddha. Tapi itu ditemukan bukti sejarah yang mengindikasi sudah ada elit masyarakat atau bangsa Majapahit yang memeluk agama Islam pada awal abad ke-14. Buktinya, yang menunjukkan adanya orang Jawa yang memeluk Islam itu adalah batu nisan di pemakaman Trowulan dan Troloyo di daerah Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pemakaman itu letaknya di ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, di pemakaman Trowulan itu terdapat batu nisan tua milik seorang Muslim. Pada nisannya tertulis tahun 1290 Saka atau 1364 Masehi. Selain itu masih banyak batu nisan milik Muslim lainnya di sana. Batu-batu nisan tersebut adalah bukti yang sangat penting karena bisa menjadi bukti bahwa bangsa Jawa mengakomodasi masyarakat yang memeluk agama Islam pada masa itu. Pada masa itu, kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu-Buddha sedang berada di puncak kejayaannya. Maharaja Sri Raja Nagara yang dikenal dengan sebutan Raja Hayam Wuruk berkuasa di kerajaan Majapahit tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Di bawah kekuasaannya, konon Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Raja Hayam Wuruk dipuji dalam syair epik Desa Warnana yang lebih dikenal dengan nama Negara Ketagama, karya seorang Buddhis bernama Empu Prancapa. Pada tahun 1365 Masehi, dalam pembukaan Kakawin atau syair Negara Ketagama dituliskan bahwa Raja Hayam Wuruk digambarkan sejajar dengan Siwa dan Buddha. Dia juga digambarkan sebagai bentuk kebenaran tertinggi dari agama atau filsafat apapun. Kemudian Negara Ketagama menggambarkan istana kerajaan Majapahit yang menakjubkan. Dituliskan juga tentang raja-raja, biksu, urusan kerajaan istana, dan desa-desa di kerajaan Majapahit. Tapi tulisan di dalam Negara Ketagama itu tidak menunjukkan tentang keberadaan Islam di tanah Jawa. Namun ada bukti-bukti yang menunjukkan anggota keluarga kerajaan sudah ada yang menjadi Muslim. Salah satunya itu Raja Brawijaya V. Adalah raja terakhir yang berkuasa di Majapahit. Pribadi yang biasa dikenal dengan Prabu Kertabumi ini konon akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf setelah mendapat nasihat dari Sunan Kalijaga. Itu dikutip dari buku Brawijaya Moksa, detik-detik akhir perjalanan hidup Prabu Majapahit, tulisan Wawan Susetya dan Wijan Fr. Seorang maestro, budayawan, serta ahli strategi politik, tentu tidak sulit bagi Sunan Kalijaga untuk membujuk hati Prabu Brawijaya V yang sedang menjalani dharma di kawasan Argolawu. Dengan Darmo Gandul, dalam serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Sunan Kalijaga ketika berdakwah menggunakan bahasa yang penuh metafora, simbolis atau perlambang kepada Raja Brawijaya V, yaitu dengan mengontekstualkan syariat
Thorikat hakikat yang dimaksudkan sebagai siasat agar Raja Brawijaya berkenan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitulah dengan metode dakwah yang lentur dan moderat seperti itu, akhirnya dakwah Sunan Kalijaga berhasil. Raja Brawijaya pun bersyahadat di bawah bimbingan Sunan Kalijaga secara sukarela tanpa paksaan sedikit pun. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ririn Hilmia. Silakan. Ya, saya lanjutkan. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Sebelum Demak muncul sebagai kerajaan Islam, wilayahnya masuk dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit, sehingga penduduknya banyak yang menganut agama Hindu atau Buddha. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah, putra Prabu Brawijaya, penguasa terakhir Kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1478. Raden Patah membangun Kerajaan Demak dengan bantuan para wali songo, termasuk gurunya, Sunan Ampel. Kesultanan Demak terbukti menjadi kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang mendorong perkembangan Islam yang diajarkan oleh para wali. Pada abad ke-16, Jepara, Kudus, Pati, Juwono, dan Rembang menjadi pusat perniagaan laut dan pelabuhan penting bagi Kerajaan Demak, sehingga memungkinkan penyebaran Islam semakin masif. Keberadaan Kerajaan Demak juga membantu para wali untuk mensosialisasikan Islam hingga ke daerah pedalaman hingga di Jawa Tengah bagian selatan. Upaya Islamisasi di daerah pedalaman biasanya dilakukan oleh para mubalik penerus wali yang bersifat lokal. Di antara para wali yang bersifat lokal tersebut adalah Sunan Gesang di Magelang dan Sunan Bayat di Klaten. Pada masanya, rakyat Jawa Tengah dapat hidup makmur dan damai di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Hukum yang diterapkan pada masa itu juga berlandaskan syariat Islam. Dalam menyebarkan Islam, para wali melakukan berbagai strategi pendekatan terhadap masyarakat. Strategi yang dimaksud meliputi perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga aktualisasi dari ajaran-ajaran tasawuf. Cara tersebut dilakukan sesuai tuntutan suasana, artinya memasukkan ajaran Islam kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya yang ada. Dengan begitu, kehadiran Islam dapat diterima dengan baik tanpa adanya perlawanan ataupun konflik. Selanjutnya ada Kerajaan Pajang. Berdirinya Kerajaan Pajang pada akhir abad ke-16 Masehi merupakan tanda berakhirnya kerajaan Islam yang berpusat di pesisir utara Jawa yang kemudian bergeser masuk ke daerah pedalaman dengan corak agraris. Ketika berbicara mengenai kerajaan ini, maka erat kaitannya dengan keruntuhan Kerajaan Demak. Di akhir kekuasaan Kerajaan Demak terjadi peperangan antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir atau menantu Sultan Trenggono. Peperangan itu terjadi pada tahun 1546 Masehi ketika Sultan Demak telah meninggal dunia. Pertempuran tersebut kemudian dimenangkan oleh Joko Tingkir. Ketika terjadi konflik antara Arya Penangsang dan Joko Tingkir atau Hadi Wijaya, sebenarnya Sunan Kudus kurang setuju dengan Hadi Wijaya. Namun, hal tersebut kandas ketika Joko Tingkir berhasil memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang. Pengesahan Joko Tingkir atau biasa disebut dengan Hadi Wijaya menjadi sultan pertama kerajaan ini dilakukan oleh Sunan Giri. Sebelum resmi mendirikan kerajaan ini, Joko Tingkir yang berasal dari daerah Pengging ini sudah memegang jabatan sebagai penguasa di daerah Pajang pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan ini juga dinilai sebagai pelanjut dan pewaris dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang terletak di daerah Kertosuro dan merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Kerajaan Pajang ini tidak berusia lama karena kemudian bertemu dengan suatu kerajaan Islam besar yang juga terletak di Jawa Tengah, yaitu Kerajaan Mataram. Pada awal berdirinya, wilayah kekuasaan Pajang hanya meliputi daerah Jawa Tengah. Hal itu disebabkan karena
Setelah kematian Sultan Trenggono, banyak wilayah Jawa Timur yang melepaskan diri. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam pada masa penembahan Senopati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Salah satu kebijakan penembahan Senopati terhadap agama Islam di Kerajaan Mataram Islam adalah mengangkat wali-wali Kadilangu sebagai penasihat dan pembimbing kerajaan. Pengaruh para tokoh penyebar Islam yang lebih dikenal waktu itu adalah Wali Songo, khususnya dalam bidang politik sangat kelihatan. Misalnya di Kerajaan Demak, Raden Patah dinobatkan menjadi raja oleh para wali. Para wali yang dianggap sebagai penyebar agama yang dihormati dan dijadikan acuan kebanyakan orang Jawa. Metode yang digunakan para wali dalam penyebaran agama adalah dengan membuka daerah permukiman baru dengan jalan babat alas, sehingga muncul wali yang berasal dari nama suatu tempat, misalnya Sunan Bayat, yang membuka daerah Bayat, dan Sunan Panggung yang membangun daerah Tegal. Selanjutnya, para wali tersebut mendirikan masjid sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat mengajarkan agama pada masa awal perkembangan Islam. Sistem seperti ini disebut Gurukula. Nah, para ulama yang ada di lingkungan Kerajaan Mataram Islam selanjutnya oleh Raja Mataram Islam diangkat menjadi penasehat dan pembimbingnya bersamaan dengan itu. Tokoh yang bernama Sunan Kalijaga dianggap sebagai yang berinisiatif membangun tembok keliling kerajaan bersamaan dengan Senopati Kediri. Pengaruh wali dan tokoh agama demikian kuat, sehingga segala nasihat dan restu mereka penting bagi seorang yang akan menduduki tahta kekuasaan. Gerak penembahan Senopati sebagai Raja Kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari bimbingan dan restu mereka, yaitu para wali dan kiai. Salah satu murid Sunan Ampel, wali yang berdiam di daerah suatu pusat penting agama Islam, yaitu di Giri dekat Gresik, dan para penggantinya memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan antara para Raja Mataram dan para vasal mereka yang sangat berkuasa di daerah-daerah pantai Jawa Timur, yang dipimpin oleh Adipati Surabaya. Selanjutnya, peran yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus dari Jawa Tengah bagian utara yang melibatkan persongkongkolan di Keraton Demak ketika secara aktif menyokong Arya Penangsang atas tahta. Gerak ulama di Kerajaan Mataram meskipun masih sempit apabila dibandingkan dengan Aceh. Di Aceh ulama berperan berbagai aspek kehidupan seperti juga duduk sebagai aparat pemerintah atau memimpin pertempuran melawan penetrasi barat. Maka ulama di Kerajaan Mataram Islam perannya tidak lebih hanya sebagai kaum rohaniawan dan penasehat istana di bidang mental spiritual. Dikarenakan keberadaan Kerajaan Mataram Islam terletak di atas puing-puing budaya Hindu, jika dibandingkan masa sebelumnya, posisi ulama atau agamawan dalam ajaran Hindu menduduki sastra sosial atau kastra Brahmana. Kaitan dengan ini, kedudukan ulama disejajarkan dengan tindakan kaum elit kerajaan yang tidak banyak berkiprah dalam persoalan agamaan, sedangkan tugas lainnya diserahkan sepenuhnya kepada kaum bangsawan dan ksatria. Berbeda dari masa Demak, peranan wali atau tokoh agama
sangat besar dalam segala bidang kehidupan, baik politik, dakwah, maupun kebudayaan. Sedangkan pada zaman Kerajaan Mataram, peran wali atau tokoh agama hanya berperan sebagai penasihat raja atau sultan. Baik, slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada Kerajaan Kartasura. Keraton Kartasura adalah bekas keraton dan ibu kota Kesultanan Mataram pada tahun 1980 sampai 1745 setelah Keraton Pleret. Keraton ini didirikan oleh Amangkurat II pada tahun 1680. Karena Keraton Pleret saat itu diduduki Pangeran Puger yang ditugasi mempertahankan Pleret oleh Amangkurat I. Ketika terjadi pemberontakan Trunajaya, Pangeran Puger akhirnya dapat dibujuk untuk bergabung ke Kartasura dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat II. Bekas Keraton Kartasura sekarang terletak di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo. Di daerah ini disebut Kecamatan Kartasura. Peninggalan yang masih tersisa di Keraton Kartasura hingga saat ini adalah sebagai dinding puri, baluarti, taman keraton atau gunung kunci, gendong piring, gendong obat, dalam pangeran, dan toponim yang merupakan komponen kota Kartasura di masa lalu. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Agustina. Selanjutnya yaitu Kerajaan Surakarta. Surakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Solo memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa. Di sini Kasunanan Surakarta berdiri selama beratus-ratus tahun, ikut andil dalam penyebaran agama Islam. Kasunanan Surakarta merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam akibat Perjanjian Giati yang ditandatangani pada tahun 1755. Perjanjian ini membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di Surakarta terdapat sejumlah masjid tua yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di kota budaya ini. Hingga kini masjid-masjid tersebut masih terlewat dan digunakan untuk kegiatan ibadah sehari-hari. Selain itu, bernilai sejarah tinggi, masjid tua di Solo juga punya nilai penting dalam dakwah. Beberapa masjid tua yang menjadi saksi sejarah jejak perjalanan dan penyebaran Islam di Surakarta, antara lain yang pertama yaitu Masjid Agung Keraton Surakarta yang dibangun pada masa Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763. Masjid itu digunakan untuk perayaan keagamaan oleh keraton. Kegiatan itu antara lain sekatan yang digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu Masjid Lawean yang dibangun pada masa Joko Tingkir. Masjid ini memiliki sejarah panjang dan berkontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di wilayah Karesidenan Surakarta. Masjid ini digunakan sebagai tempat nikah, musyawarah, dan juga makam para tokoh agama Islam, salah satunya yaitu Nyai Ageng Pandanaran. Selanjutnya yaitu Kerajaan Yogyakarta. Kerajaan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta sudah menanamkan tradisi syiar Islam secara lembut sejak awal berdiri sebagai Kerajaan Mataram Islam. Sejak Sultan Hamengkubuwono I, pendekatan Islam dilakukan dengan lembut ketika mendirikan Masjid Gede Kauman
Gusti Bendoro Pangeran Hari Prakusumo dalam diskusi edisi Kampus Khusus Tempo Teladan Sultan Hamengkubuwono IX di Hotel Sultan Yogyakarta. Pernyataan Prakusumo itu merupakan pertanyaan dari salah satu universitas. Prakusumo menjelaskan bahwa cara ramah mengenal Islam itu dilakukan dengan mengajak warga sekitar keraton yang kala itu masih menganut kepercayaan animisme dan Hindu untuk tertarik datang dulu ke Masjid Gede Kauman. Caranya yaitu di pintu masuk sisi selatan utara Masjid pintu masuk sisi selatan utara masjid. Sultan Hamengkubuwono I meletakkan 2 buah gamelan Kiai dan Nyai Sekati, perangkat yang menjadi cikal bakal perayaan tradisi Sekati. Gamelan dipilih karena menjadi instrumen yang dekat dengan keseharian penganut animisme dan kala itu warga yang saat itu belum memiliki agama. Ketika memasuki Masjid Gede, merasa nyaman karena melihat gamelan. Kemudian mereka juga jadi melihat bangunan masjid. Setelah melihat bangunan masjid itu, warga mulai bertanya ada kegiatan apa di dalamnya, dan warga mulai bertanya bagaimana cara masuk Islam. Kemudian Hamengkubuwono I meminta warga menirukan kalimat syahadat sebagai syarat masuk Islam. Tolong dimatikan audionya dulu. Islam dikenalkan ke keraton dengan cara lembut dan menghargai perbedaan, seperti Sunan Kalijogo mengenalkan Islam dengan cara mendalam. Namun, kemudian adanya gamelan di dalam kompleks masjid terputus mendapatkan kecaman dari masyarakat. Keraton dituding syirik dalam menyebarkan agama Islam. Tetapi tahun 2017, Keraton Yogyakarta memberikan 2 gamelan untuk masuk ke Masjid Kauman. Selanjutnya, Kerajaan Pakualaman yang akan dipresentasikan oleh Mbak Mayana. Silakan Mbak Mayana. Baik, terima kasih Mbak Vera. Di sini saya akan menyampaikan tentang Kerajaan Pakualaman. Nah, Kerajaan Pakualaman ini adalah perpecahan Kesultanan Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kontrak politik antara pemerintah Britania Raya dengan Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo adalah putra Sultan Hamengkubuwono I dari selirnya yang bernama Raden Ayu Sringgorowati. Status praja atau kabinetan Pakualaman mirip dengan praja Mangkunegaran di Surakarta. Dengan pembentukan Pakualaman pada tahun 1813, Kesultanan Mataram resmi terpecah menjadi 4 kekuasaan, salah satunya yaitu Kerajaan Pakualaman. Nah, di Kerajaan Pakualaman terdapat Masjid Besar Pakualaman. Masjid ini menjadi salah satu tempat dalam melakukan syiar Islam di Jawa. Kehadiran masjid ini menjadi saksi perkembangan Islam di bumi Mataram bersama Masjid Gede Mataram Kota Gede, Masjid Gede Keraton Yogyakarta, dan beberapa masjid patok negara milik keraton. Jati mengatakan Masjid Besar Pakualaman sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menariknya dari kompleks masjid ini terdapat 2 prasasti yang masing-masing berada di sebelah utara dan selatan masjid. Di sebelah utara masjid tertulis tahun Jawa yaitu 1767 atau dalam tahun Masehi 1893. Sedangkan di sisi selatan tertulis tahun 1855 Masehi. Selanjutnya, syiar Islam mengalami masa perkembangan.
masa emasnya pada masa Sri Pakualam III. Usai Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Sastra Islam berkembang pesat. Pakualaman III selain sebagai Imam Masjid Besar Pakualaman juga banyak menulis tentang sastra Islam Jawa. Dua karya sastra yang terkenal karya Pakualaman III adalah Serat Batara Yuda dan Serat Dewa Ruci. Dua serat ini berisi tentang penjabaran dua kalimat syahadat dan sifat Allah yang ke-20. Pada saat bersamaan, seni dan budaya Jawa gencar dikenalkan ke masyarakat, termasuk seni musik dan drama. Syiar Islam juga memasukkan dalam seni musik dan drama. Selanjutnya yaitu tentang Kerajaan Mangkunegaran. Nah, di Kerajaan Mangkunegaran, daerah ada yang wilayahnya disebut Kampung Kuman. Sejak Mataram Islam berdiri, Kampung Kuman merupakan komponen utama yang harus ada. Kampung Kuman salah satu pilar dalam penyebaran agama Islam sejak Istana Demak berdiri. Di Surakarta, sebelum memasuki Kampung Kuman di Mangkunegaran, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu Kampung Kuman. Kampung Kuman berasal dari dua kata yaitu kaum dan iman. Maknanya kampung kauman ditempati oleh sekelompok orang yang memahami ilmu agama dan menjalankan fungsi religi untuk mendukung proses penyebaran agama Islam. Kala itu, dengan adanya kampung kauman ini diharapkan bisa menjadi penyebaran untuk menyadarkan serta memberikan dakwah mengenai keislaman. Kauman dikepalai oleh seorang pemimpin yang biasanya disebut penghulu. Nah, penghulu ini bertanggung jawab atas kampung kauman dan aktivitas dakwah pada masa itu. Penghulu ini memiliki pembantu yang juga berdiam di kampung kauman. Namanya adalah katib atau khotib. Memiliki tugas sebagai orang yang memberikan khutbah sholat Jumat dan bertindak sebagai imam. Selain itu, ada pula yang disebut modin. Modin adalah orang yang bertugas untuk memukul beduk menjelang waktu sholat dan mengumandangkan azan. Modin mempunyai pembantu. Orang yang membantu tugas modin ini disebut hayim. Tugasnya yaitu mengurusi kebersihan masjid hingga menyediakan perlengkapan sholat. Nah, sebenarnya Kampung Kauman Mangkunegaran sudah ada sejak zaman Mangkunegaran I. Lokasinya berada sama dengan keberadaan di utara Kali Pepe. Jejak mengenai Kampung Kauman Mangkunegaran saat ini masih bisa ditemukan. Wilayah Kampung Kauman memanjang dari utara Kali Pepe hingga depan Pasar Legi. Wilayahnya berbatasan dengan Prigading di sebelah timur dan Perimbitan dengan Jegaran dan Ngebrusan di sebelah barat. Kampung Kauman Mangkunegaran ini didirikan karena adanya Perjanjian Salatiga tahun 1757. Nah, dengan adanya perjanjian ini, Mangkunegaran disediakan tempat tinggal di rumah Tumenggung Mangkuyuda. Melalui perjanjian ini juga, Mangkunegaran I tidak diperbolehkan untuk membuat alun-alun, mengingat posisinya sebagai daerah praja. Oleh karena itu, Mangkunegaran I hanya membuat pasar untuk perekonomian dan religi. Tercatat dalam Babat
penambangan lebih dari 80 orang sebagai warga Kauman. Warga Kauman tersebut menguatkan identitas Kauman sebagai kampung religi pada Mangkunegaran I. Nah, namun kondisinya ini berubah sejak Masjid Nagari di Kauman dipindahkan oleh Mangkunegaran IV. Masjid tersebut dipindahkan ke Barat Puro, Mangkunegaran pada tahun 1878. Nah, eksistensi Kauman sebagai kampung religi lantas redup karena dibedolnya masjid ini berdampak pada menurunnya peran dari ulama yang ada di Kauman. Selain berkurangnya peran ulama, regenerasi ulama juga tidak ada karena masjid sebagai sentralnya sudah dipindahkan saat itu pada masa Mangkunegaran IV. Yang difokuskan pada masa Mangkunegaran IV ini adalah sektor ekonomi. Nah, pada saat itu masa Mangkunegaran IV meninggalkan banyak utang yang menjadi beban penerusnya. Kemudian pada tahun 1861, Mangkunegaran ini membangun pabrik gula, Colomadu, dan Tasik Madu pada 1871 untuk menunjang sektor ekonomi Mangkunegaran. Dengan terfokus pada sektor ekonomi, sektor religi semakin tidak diperhatikan, penyebab lebih redupnya eksistensi kampung Kauman karena Mangkunegaran I dan penerusnya tidak menggunakan gelar Sayyidin Panatagama. Pemberian gelar ini akan memberikan beban secara moral untuk menyukseskan program penyebaran Islam seperti yang dilakukan Kasunanan dan Kasultanan. Penggunaan gelar tersebut untuk menjaga aktivitas keagamaan di Kauman. Akibatnya, lama-kelamaan eksistensi kampung Kauman kehilangan jati dirinya sebagai kampung religi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kelompok 4 atas materinya. Itulah penyampaian dari pemateri tentang perluasan Islam di Kerajaan Jawa. Selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Silakan yang akan bertanya ditulis di kolom chat. Kami batasi 3 penanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yusa Eka Cahyani. Pada materi dijelaskan bahwa sejarah adanya gamelan di dalam kompleks masjid itu rupanya terputus. Adik tiri Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku sampai sekarang tak bisa menghitung berapa banyak surat kaleng yang berisi kecaman yang dikirim ke keraton karena masih meletakkan gamelan
Kiai dan Nyai Sekati itu di Masjid Gede Kauman. Pertanyaannya, artinya di masjid tersebut sebenarnya masih ada gamelan atau tidak, mengingat bahwa gamelan di dalam komplek masjid itu sudah terputus. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa tahun 2017 Keraton Yogyakarta memberikan 2 gamelan yang diberikan ke Masjid Gede Kauman. Gunanya dari gamelan itu sendiri adalah untuk menggelar tradisi Miyos Gangsa dalam rangkaian perayaan Sekaten. Gamelan itu akan dibunyikan selama 1 minggu hingga pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya gamelan itu sampai sekarang ini masih ada di dalam Masjid Gede Kauman. Apakah sudah jelas, Mbak Yusa? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Vera. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nasyatul dengan NIM 215221101. Pertanyaannya, sejak Mataram Islam berdiri, Kampung Kauman merupakan komponen utama yang harus ada. Pertanyaannya, mengapa demikian? Apa alasannya? Sebelumnya, Kampung Kauman ini merupakan Kampung Kauman ini sebagai salah satu pilar dalam penyebaran agama Islam sejak Istana Demak berdiri. Kampung Kauman secara umum adalah seperti yang saya jelaskan di materi tadi, Kampung Kauman itu adalah kampung yang ditempati oleh sekelompok orang yang memahami ilmu agama dan menjalani fungsi religi untuk mendukung proses penyebaran agama Islam. Nah, dengan demikian, adanya Kampung Kauman ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk menyadarkan serta memberikan dakwah mengenai keislaman. Bagaimana Mbak Nasyatul? Apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Makasih. Iya, sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana. Di makalah tuliskan bahwa di daerah Lumajang lah M. Syekh Abdurrahman Asyaibani pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan dia banyak berinteraksi sehingga banyak masyarakat di sana memeluk agama Islam. Pertanyaan saya, bagaimana cara Muhammad Syekh Abdurrahman Asyaibani menyebarkan agama Islam di Lumajang? Beliau menyebarkan agama Islam, memberi pencerahan, mengatasi kegelapan dan kemusyrikan masyarakat. Dengan keramatnya, semua manusia dan hewan tunduk menuruti ajakannya dengan senang hati. Fatwa Syekh Abdurrahman Asyaibani diantaranya Allah itu maha segalanya. Takwa itu sholat, tasbih, dan puasa. Selain itu, Islam itu damai seluruh dunia. Ilmu itu supaya bertambah harus diamalkan. Makan itu untuk hidup. Kalau tidak terpaksa tidak makan. Hukum dan pemerintahan itu apa kata rakyat. Intinya, karena Syekh Abdurrahman Asyaibani bisa semua bahasa termasuk bahasa malaikat, jin, dan hewan. Syekh ramah, banyak berinteraksi dengan banyak orang. Jadi orang-orang memeluk agama Islam. Begitu. Bagaimana Mbak Ana? Iya Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua AKS 2C yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya bersama saya Eni Yulianti dengan NIM 215221091 sebagai moderator kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Mbak, bisa ganti slide-nya? Oke, yang pertama ada Wiwin Hilmia Junaida dengan NIM 215221090. Yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga Winda Febrianti Saloka dengan NIM 215221093. Kemudian ada Afrida Fadilatul Mutakin dengan NIM 215221110. Yang terakhir ada Lista Ayu Pratama dengan NIM 215221114. Oke, pada diskusi kita pagi hari ini, adapun topik yang akan kita bahas yakni mengenai pesantren dalam perluasan Islam di Jawa. Nah, apa sih pesantren itu? Bagaimana sejarah lahirnya pesantren itu sendiri? Dan bagaimana perkembangan pesantren? Dan apa saja peran pesantren di Indonesia? Oke, itu semua akan kita diskusikan dalam pemaparan materi berikut ini. Kepada tim pemateri, saya persilahkan. Oke, yang pertama pengertian pesantren. Pondok dalam bahasa Arab, punduk yang berarti ruang tempat tidur, isma atau hotel sederhana. Pada umumnya, pondok merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat aslinya. Pesantren berasal dari kata santri yang artinya murid.
Menurut KBBI, kata ini memiliki pengertian yaitu orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang saleh, orang yang mendalami pengajian dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh. Menurut pendapat para ahli, istilah pondok pesantren merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa menyebutnya pondok atau pesantren. Sering pula penyebutan pondok pesantren di Sumatera Barat dikenal dengan nama surau, sedangkan di Aceh dikenal dengan nama rangkang. Dari pengertian tersebut, berarti antara pondok dan pesantren jelas merupakan dua kata yang identik, yaitu memiliki kesamaan arti, yakni asrama tempat santri, tempat murid, atau santri mengaji. Secara terminologi, pengertian pondok pesantren yang dikemukakan dari pendapat para ahli yaitu yang pertama M. Dawam Raharjo. Menurut beliau, memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat sebagai akibat pengaruh. Definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah perubahan yang deras. Bahkan karena menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi. Yang kedua, menurut Abdurrahman Wahid. Beliau mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal. Yang ketiga, menurut Abdurrahman Mas'ud. Beliau mendefinisikan pesantren mengacu pada tempat di mana para santri mencurahkan sebagian besar waktunya untuk hisor hidup dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, Imam Zarkashi. Beliau mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Secara umum, pondok pesantren adalah asrama tempat santri, tempat murid, atau santri mengaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afrida. Yang kedua yaitu mengenai sejarah lahirnya pesantren. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa pondok pesantren ada dimulai dari adanya seorang kiai yang tinggal di suatu tempat yang kemudian didatangi oleh santri yang ingin berguru kepada beliau, yang mana santri tersebut ikut tinggal di suatu tempat itu. Mengenai santri sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seorang yang mendalami agama Islam. Sugarda Purbakawaya memiliki pendapat mengenai apa itu santri. Menurutnya yang menyebutkan kata santri berarti orang yang belajar agama Islam, sehingga pesantren mengandung pengertian sebagai tempat orang belajar agama Islam. Pada wilayah Jawa, pesantren dikenalkan oleh penyebar Islam di Jawa yaitu Wali Songo. Hal ini didukung oleh salah satu Sunan Wali Songo yakni Sunan Ampel yang mendirikan padepokan di daerah Ampel, Surabaya sebagai pusat pendidikan di Jawa. Banyak santri yang berdatangan untuk menuntut ilmu di sana, bahkan ada pula yang berasal dari luar Jawa. Padepokan yang didirikan Sunan Ampel ini dianggap sebagai faktor mulanya pesantren di tanah Jawa. Sunan Giri yang dulunya merupakan santri di Padepokan Ampel, kemudian beliau juga mendirikan pesantren Giri Kedaton yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Santri-santri yang telah berhasil menuntut ilmu dan tamat dari studinya, mereka beranggapan bahwa perlunya pengamalan ilmu yang telah mereka pelajari. Maka dari itu, pondok pesantren mulai menyebar di Indonesia. Seiring perkembangan waktu, pondok pesantren sudah menjadi salah satu pilihan untuk mereka yang ingin menuntut ilmu, khususnya mendalami agama Islam. Saat ini perkembangan pesantren juga cukup pesat yang berpengaruh pada metode pembelajaran, kurikulum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pondok pesantren.
Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Lista. Perkembangan pesantren. Sejarah perkembangan pesantren telah memegang peranan penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda, pesantren merupakan suatu lembaga yang berfungsi menyebarkan agama Islam dan mengadakan perubahan-perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sejarah perkembangan pesantren terbagi ke dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Periode ini adalah zaman penjajahan atau saat pemerintah kolonial Belanda berada di Indonesia. Pendidikan dalam lembaga pesantren lumayan mendapatkan kendali dan kontrol ketat Belanda pada zaman ini. Karena untuk menghambat proses pendidikan, terutama pendidikan Islam. Pada saat masa penjajahan, pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang melatih dan menjadikan orang-orang yang gigih dan tangguh dalam melawan penjajahan. Sebelum kemerdekaan, dalam pesantren tertanam patriotisme dan fanatisme terhadap agama yang sangat kuat. Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa pendidikan Islam dalam pesantren berkembang dengan pelan, namun pasti. Walaupun adanya tekanan pada masa penjajahan tidak sedikit pun mengurangi semangat perkembangan pesantren. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan. Ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan diskusi panjang serta adanya perbedaan yang ada pada sistem pendidikan. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang sudah berdiri di banyak daerah dan diimpi-impikan sebagai alternatif dalam sistem pendidikan nasional, walaupun pada akhirnya masih gagal. Walaupun begitu, melalui Badan Komite Nasional Indonesia, atau yang biasa disebut BPKNIP, mengeluarkan sebuah kebijakan pada tanggal 22 Desember 1945 yang substansinya kepada pengakuan eksistensi pondok pesantren yang berisikan, untuk memajukan pengajaran dan pendidikan diusahakan sekurang-kurangnya dilakukan di langgar, surau, masjid, dan madrasah, terus makin diasah dan ditingkatkan. Pada era ini, pesantren telah dapat memberikan dirinya aktif mengisi kemerdekaan dan juga pembangunan. Dan yang utama adalah dalam pengembangan sumber daya yang menghasilkan manusia yang berkualitas. Seseorang yang pernah menjabat menjadi tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwasannya pondok pesantren merupakan dasar dari pendidikan nasional karena selaras dan sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, periode perkembangan pesantren modern. Pondok pesantren ini ialah sebuah pesantren yang berusaha memprioritaskan secara penuh sistem klasifikasi ke dalam pondok. Melakukan pengujian pada kitab-kitab klasik masih ada, namun tidak lagi menonjol seperti dulu, dan hanya menjadikan pelengkap saja serta berubah menjadi mata pelajaran seperti Pondok Pesantren Modern Gontor atau Pondok Pesantren Modern Jombang dan yang lainnya. Cara ini merupakan salah satu usaha pembaharuan pesantren yang tradisional menjadi pesantren yang lebih modern dan dilakukan dengan memperbaiki sistem menjadi relevan. Ada beberapa hal yang menandai adanya pembaharuan dalam pesantren, di antaranya 1. Membuat perubahan pada kurikulum yang mengarah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 2. Mutu guru dan prasarana lebih ditingkatkan. 3. Pembaharuan dilakukan secara bertahap dan berangsur. Dan yang terakhir, selaku pemilik pesantren, kiai harus terbuka pada usaha perbaikan yang positif. Yang selanjutnya, pesantren pada masa Orde Lama. Setelah negara Indonesia merdeka, sistem pendidikan dan lembaga menentukan waktunya untuk berkembang lebih luas lagi, lebih terbuka dan demokratis. Namun, pada kenyataannya, sebagai lembaga pendidikan, pesantren diharapkan akan tumbuh dan berkembang, malah mengalami ketinggalan karena pesantren tidaklah lagi menjadi tujuan utama bagi para pelajar dalam mengemban ilmu. Justru madrasah yang banyak diminati. Dengan adanya madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lebih baru di Indonesia dan semakin mengalami perkembangan. Untuk mengantisipasi perkembangan pendidikan yang sangat pesat ini, pesantren kemudian mulai menyesuaikan dengan melaksanakan pendidikan formal, yaitu dalam bentuk pendirian sekolah atau madrasah. Namun tetap meneruskan sistem yang sudah ada sebelumnya, seperti halaqah, bandongan, sorogan, dan wetonan.
Metode belajar di mana murid duduk bersila mengelilingi gurunya yang sama seperti pola pendidikan yang ada di Sumatera disebut halaqoh. Metode belajar di mana murid saling bergantian sambil membawa kitab yang akan dipelajari dan kemudian menyimak dan membuat catatan disebut sorogan. Adanya kehadiran madrasah tidak berarti meninggalkan ajaran tradisional, melainkan menjadi pelengkap, saling mengatasi dengan cara berjalan bergandengan. Setelah Indonesia merdeka pun masih mendapat perhatian dari pemerintah, terutama setelah dibentuknya Departemen Agama. Selanjutnya, periode pesantren pada masa Orde Baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, yaitu pada tahun 1965 ketika pemberontakan PKI, pemerintah Indonesia pun menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada lembaga pendidikan Islam karena disadari bahwa bermentalkan agama yang kokoh dan kuat, maka Indonesia akan terhindar dari adanya paham komunisme. Kemudian, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas madrasah melalui Kementerian Agama, pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menegarikan beberapa madrasah di semua tingkatan, mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah. Usaha tersebut banyak menegerikan madrasah ibtidaiyah sebanyak 123 yang telah berstatus 358 negeri. Diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri pada tahun 1975 untuk memperkuat struktur madrasah sebagai lembaga pendidikan. Ialah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan disahkannya SKB 3 Menteri tersebut, yang berarti eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat. Kemudian memasuki tahun 1990 untuk Peran pesantren di Indonesia. Yang pertama, peran pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga ini layak diperhitungkan dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan moral. Dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan, dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya. Berikutnya, pengembangan dunia pesantren ini harus didukung secara serius oleh pemerintah yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Mengembangkan peran pesantren dalam pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun pendidikan. Dalam kondisi bangsa saat ini krisis moral, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit reformasi gerakan moral bangsa. Dengan begitu, pembangunan tidak menjadi hampa dan kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, dalam eksistensinya, pesantren pada umumnya bersifat mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Dengan sifat kemandiriannya, inilah pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren pun tidak mudah diasupi oleh aliran atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada tim pemateri yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Telah kita ketahui bahwasanya secara umum pondok pesantren itu sendiri adalah
sebuah tempat untuk tinggal, sebuah tempat untuk belajar, ataupun asrama, tempat santri, ataupun murid untuk belajar mengenai agama Islam. Oke, dari kelompok kami membuka 3 penanya tercepat. Untuk yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah ada 3 penanya. Kepada tim pemateri, silahkan untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Dewi mengenai rintangan dan halangan yang dihadapi dalam perkembangan pesantren. Tantangan yang dihadapi pesantren semakin hari semakin besar, kompleks, dan mendesak sebagai akibat peningkatan kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai di pesantren, baik nilai yang menyangkut sumber belajar maupun nilai-nilai yang menyangkut pengelolaan pendidikan. Menurut Profesor Abdul Ala, pesantren harus terus mewaspadai perkembangan dan perubahan zaman. Jika tidak, pesantren akan tergilas. Apalagi di era global ini, pesantren memiliki tantangan yang beragam, tak lagi mengenai modernitas dan globalisasi yang datang dari luar, juga pengaruh ideologi radikal dan konservatisme yang menggerogoti dari dalam. Tak lepas pula dari penetrasi teknologi informasi yang semakin liar. Begitu Mbak Tiwi, apakah jawabannya sudah membantu? Sudah, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Widya. Nah, pada dasarnya pondok pesantren modern ini sama halnya dengan pondok pesantren tradisional atau salaf. Tetap sama-sama mengedepankan dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam tersebut. Nah, perbedaannya dalam sistem atau proses pembelajaran, metode, serta kitab yang dikaji lebih mengikuti perkembangan zaman. Nah, misalnya pada pondok pesantren salaf atau tradisional masih terpaut erat dengan program ngaji kitab kuning dan biasanya tidak terlalu fokus pada pelajaran umum. Sedangkan pada pondok pesantren modern biasanya lebih fokus terhadap pelajaran umum, bahasa, kedisiplinan, kepemimpinan, dan sedikit kurang dengan ngaji kitab kuning. Nah, pondok pesantren yang memutuskan untuk menjadikan pondoknya tersebut sebagai pondok pesantren modern tentu saja sudah mempertimbangkan banyak hal agar bisa dikembangkan suatu tradisi keagamaan yang tetap relevan dengan kehidupan modern tetapi juga tetap memperkaya spiritualitas. Apakah sudah bisa diterima Mbak Widya? Bisa, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aliza. Sebutkan peranan pesantren pada awal penyebaran Islam di Indonesia.
menurut diskusi kelompok kami, peran pesantren pada masa penyebaran Islam sangatlah penting karena adanya para santri atau santriwati yang telah belajar atau dididik selama di pesantren akan menghasilkan para santri atau santriwati yang bisa menyebarkan agama Islam melalui dakwah, kesenian, dan lain-lain. Karena penyebaran Islam lebih cepat melalui metode dakwah dan kesenian. Apakah bisa dipahami, Mbak Haliza? Bisa, terima kasih Mbak Wiwin. Oke, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaan yang sangat menarik dan juga terima kasih atas jawabannya kepada tim materi. Oke, ada satu yang ingin saya sampaikan. Tetap semangat kuliah di era gemburan nikah muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.